Pemirsa, sejumlah aturan telah dikeluarkan pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat saat PPKM darurat. Menteri Dalam Negeri menegaskan sanksi pidana bisa diterapkan bagi pelanggar yang timbulkan kerumunan. Pemerintah mulai memberlakukan PPKM Mikro Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Sejumlah aturan telah dikeluarkan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Di samping itu, sudah ada aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat PPKM darurat diberlakukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar bisa dikenakan pidana. Penegakan ini harus serius, dimulai dari langkah-langkah persuasif sampai ke koersif. Jika ketemu kasus seperti tadi, maka otomatis memang persuasif, tapi kalau seandainya kita lihat situasionalnya perlu koersif, maka sebetulnya ada landasannya. Kalau kerumunannya besar, ya bisa digunakan undang-undang wabah penyakit menular atau karantina kesehatan. Itu yang menyangkut yang menggunakan mekanisme penyidikannya, menggunakan mekanisme cara biasa. Artinya diproses hukum sesuai pasal pidana, kemudian diserahkan kepada jaksa sampai ke pengadilan. Selama penerapan PPKM darurat di ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menjamin seluruh jajarannya mulai di tingkat provinsi hingga RT RW akan melaksanakan aturan tersebut. Sanksi sangat berat diberikan tindakan ya, tidak hanya bagi masyarakat, tapi bagi kami jajaran aparat di tingkat provinsi, kabupaten sampai bawah, apabila tidak melaksanakan tugas akan diberikan sanksi yang berat ya. Untuk menyukseskan PPKM darurat dalam rangka menekan persebaran COVID-19, perlu kerjasama seluruh pihak. Mulai dari masyarakat yang disiplin terapkan protokol kesehatan hingga sanksi yang tegas bagi yang melanggar dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa sanksi PPKM darurat dan apakah bisa membuat jera para pelanggar? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Depok Muhammad Idris, sosiolog Universitas Udayana Profesor Kamajaya dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia EDS Darmawan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. PPKM darurat akan berlaku besok. Seperti apa persiapan Kota Depok, Pak? Ya, sebenarnya kami sejak kemarin ada arahan dan juga instruksi Presiden lewat Menteri Pak Luhut dan dilanjutkan ke Gubernur Jawa Barat. Kami sudah membuat draft tentang aturan ini karena memang Pak Luhut pada waktu itu juga sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang diberikan pembatasan pada saat PPKM darurat. Ketika baru tadi kami mendapatkan instruksi Menteri nomor 20 tahun 2021, kami langsung tanda tangan dan kita sebelumnya kemarin juga sudah soft sosialisasi sebenarnya. Kenapa? Karena memang baru ada arahan dari Pak Menteri dan Gubernur dan belum ada inmen pada saat itu. Maka kita lakukan soft sosialisasi yang basisnya adalah basis kecamatan. Nah pada hari ini setelah keluar inmen dan kita tanda tangani sosialisasinya lebih masif lagi dan kami tidak melakukan briefing secara offline lagi tatap muka kepada aparat, tetapi langsung instruksi kita kepada kecamatan dengan kelurahan 3 pilarnya agar tidak terjadi kerumunan. Seperti itu Mas, itu yang sudah kita lakukan sekarang dan mereka sudah siaga sekarang sosialisasi. Cuma memang tentu saja ada satu hal yang menurut kami berat ya dalam arahan dari pusat. Pertama terkait dengan pelaksanaan, kalau tidak salah pelaksanaan per hari 5.300 vaksin. Ini harus dilakukan mulai besok sampai 2 pekan ke depan. Ini permasalahannya bukan sekedar permasalahan SDM saja, karena SDM nakes saya terus terang sudah sampai 87 yang terpapar. Sehingga kami harus merekrut relawan. Yang kedua, vaksinnya itu sendiri belum kami dapat sampai sekarang. Ini permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang kami mohon agar pemerintah pusat juga perhatian, utamanya kementerian yang terkait, yaitu pertama tentang masalah pelaksanaan Idul Adha. Di dalam PPKM darurat memang sampai tanggal 20 Juli. Secara logika Idul Adha sholatnya ini ditiadakan. Tetapi memang untuk kurbannya kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat untuk pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan.
Maka kami tunggu dari pusat tentang arahan pelaksanaan sholat Idul Adha secara khusus. Walaupun secara pemahaman tekstual dari arahan instruksi menteri ini tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, artinya 20 Juli itu adalah Idul Adha. Artinya tidak ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi kita sama-sama tahu bahwa tokoh-tokoh agama dan juga warga masyarakat penduduk khususnya Kota Depok dan tentunya tempat-tempat yang lain di Jawa dan Bali ini membutuhkan arahan khusus tentang masalah pelaksanaan kegiatan agama. Jangan sampai ada nanti sesuatu yang berbeda antara kebijakan dari dalam Inmen ini yang dipahami seperti itu dengan kementerian terkait. Ini yang kami harapkan, Mas. Terima kasih. Pak Idris, tadi Anda katakan bahwa arahan dari pusat ada vaksinasi 5.500 dosis itu per hari. 5.300. 5.300 dosis itu per hari. Per hari. Itu kami sudah laksanakan, Pak. Terus kita kemudian sudah laksanakan, sedang berjalan sekarang aja untuk pemerintah Kota Depok, puskesmas, RSUD dan sebagainya. Ini per hari 1.000. Kalau 5.300 artinya kami harus melibatkan seluruh komponen mitra kerja kami di mana di Kota Depok, rumah sakit swasta dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi bukan permasalahan SDM, tapi juga permasalahan bendanya, maksudnya medianya, itu vaksinnya. Vaksinnya ini yang belum kami didapatkan di Depok ya, Pak. Iya. Baik. Saya akan ke Pak Ede. Pak Ede, PPKM darurat besok berlaku. Sebenarnya apa saja poin-poin penting yang bisa membuat masyarakat ini lebih patuh, tidak hanya law enforcement-nya, penegakan hukumnya, tapi apalagi yang menjadi catatan Anda? Yang pertama tentu saja masyarakat ini kan sudah seharusnya sadar ya bahwa COVID itu ditularkan dari manusia ke manusia. Maka berbagai potensi yang bisa mengakibatkan penularan dalam hal ini kerumunan gitu ya, termasuk dalam hal ini berbagai acara sosial, ekonomi, apapun ini harus dihentikan dulu. Kita hentikan dulu dalam 2 minggu supaya kasus itu mereda gitu. Nah, tetapi ini tidak cukup dengan melarang itu ya. Maka tahapan berikutnya yang kita harapkan adalah tracing-nya juga oleh pemerintah tetap digencarkan. Jadi Pak Wali Kota mohon izin ya, tracing-nya harus benar. Kemudian testing-nya itu harus cepat dan tepat ya. Kalau bisa testing itu ditegakkan dalam 24 jam, kontak eratnya 24 jam juga atau 48 jam, sehingga dalam 3 hari 3 malam itu sudah tegak statusnya. Dengan demikian maka pasien itu masih dalam keadaan dini diketahuinya sehingga tidak memenuhi rumah sakit gitu. Nah, tahap berikutnya adalah tentu saja kita berharap masyarakat pun mampu melakukan isolasi mandiri ya. Tidak memenuhi rumah sakit hanya gara-gara misalnya sakit ringan, padahal kita mengharapkan rumah sakit itu betul-betul yang sakitnya adalah berat dan sedang gitu ya. Nah, kemudian tentu saja di rumah sakit juga bisa bekerja dengan serius. Tapi tadi tantangannya jelas ya, sudah 87 di Kota Depok yang terpapar. Jadi kita harapkan ke depan itu tidak ada yang terpapar, bisa lagi serius sehingga tidak ada lagi yang meninggal. Jadi kita mencegah dari awal jangan sampai tertular, kemudian dideteksi dengan cepat, lalu berikutnya adalah dirawat dengan benar sehingga tidak ada yang meninggal. Ini tantangan kita bersama gitu. Nah, sehingga ketaatan masyarakat itu taat di dalam menerapkan 5M, taat dalam mendukung 3T, dan juga taat ketika harus melakukan isolasi mandiri. Dengan demikian tidak ada yang memberatkan semua pihak. Ini tantangannya. Nah, kemudian tentu saja untuk kepentingan-kepentingan yang tidak urgent, itu barangkali kita bisa tahan dulu lah selama 2 minggu ini. Tantangan terberat betul dalam ini adalah konteks perayaan Idul Adha, baik sholatnya maupun kemudian juga perayaannya atau Idul Kurbannya. Nah, sebelumnya kan sudah ada beberapa instruksi ya, termasuk penjelasan di Dewan Masjid dan dari Menteri Dalam Negeri yang barangkali harus direvisi karena sudah ada peraturan yang baru dalam ini adalah penerapan PPKM Mikro yang darurat. Saya kira itu. Baik, Pak Ede, bukankah tadi juga dikatakan bahwa jika memang tracing, kemudian vaksinasi juga dilakukan akan terbentur oleh keadaan di lapangan yang terjadi saat ini, di mana minimnya tenaga kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan di rumah sakit juga semakin menipis, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita semua? Ya, pemerintah daerah yang pertama tentu saja kita ingin mendorong optimalisasi apa yang bisa dilakukan ya, sebaik-baiknya. Kita tentu saja mengapresiasi berbagai upaya berat yang dilakukan oleh berbagai kota, kabupaten, masuk Kota Depok dalam ini Pak Idris ya. Tetapi sisi lain ketika tidak mampu, memang backup pemerintah pusat harus segera turun gitu ya. Jangan kemudian pemerintah daerah dilepas begitu saja, karena posisi saat ini seharusnya semua bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bersama ini. Sehingga pemerintah pusat bukan hanya memberikan arahan, tetapi membackup dalam hal ini. Jelas tadi ya, kebutuhan vaksin itu harus betul-betul bisa disegerakan ya, dan itu jadi prioritas utama.
sehingga pemerintah daerah tinggal bagaimana mendeliverinya dari vaksin yang sudah disiapkan kepada masyarakat. Dan juga dalam hal ini berbagai kepentingan lain termasuk penyelenggaraan isolasi yang barangkali memang sudah mendesak posisinya, mengingat kasus kita kan sudah rata-rata di 20.000 per hari, ini catatannya ya. Dengan kasus aktif yang 250.000 seluruh Indonesia ini akan sangat memberatkan ketika tidak ada backup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Saya kira itu juga penting untuk dilakukan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Kamajaya. Pak Kamajaya, yang Anda lihat bagaimana perilaku masyarakat menghadapi PPKM darurat yang akan berlaku besok? Karena banyak juga yang berpikir bahwa apapun diksinya, PPKM lah, PSBB lah, semua nanti implementasinya akan sama. Seperti apa sebenarnya perilaku masyarakat? Oke, terima kasih. Selamat sore kepada semua narasumber yang kebetulan bergabung. Situasi hari ini cukup dilematis, mungkin tidak hanya terjadi di Bali ya, mungkin di banyak wilayah. Karena masyarakat ada dalam kondisi kejenuhan menjalani situasi seperti sekarang. Pemerintah juga menjadi dilematis untuk mengambil kebijakan, tetapi mau tidak mau pemerintah harus mengambil kebijakan ini mengingat lonjakan angka positif menjadi cukup drastis. Di Bali misalnya, data terakhir itu tanggal 1 ya kemarin, itu 494 kasus tercatat dan itu tertinggi sejak Maret pertama kali COVID-19 itu datanya terdapat di Bali ya. Jadi angkanya sangat tinggi. Nah, menghadapi situasi ini sebetulnya publik dihadapkan pada kebingungan yang luar biasa karena peraturan demi peraturan itu berubah, bahkan penyampaian baik dari pemerintah daerah dan pusat itu seringkali berbeda. Sebagai misal, kemarin di beberapa media lokal antara news kemudian online ya, itu disebutkan kalau Provinsi Bali itu tidak akan mengikuti PPKM di tanggal 3 ini. Tapi kemudian aturan dari pemerintah Jawa Bali harus menerapkan PPKM yang cukup ketat, sehingga publik kemudian menjadi kebingungan. Ini ada apa sebetulnya kok seolah-olah komunikasi publik daerah dan pusat menjadi kacau balau, dan ini menyebabkan publik menjadi distrust sih sebetulnya. Selain memang hari ini di banyak wilayah itu menunjukkan tren angka positif, kemudian ketaatan pada prokes ini akan berbanding lurus dengan isi perut warga. Oke. Kaitannya dengan bantuan sosial yang akan diberikan oleh kepada warga ya? Ya, karena kalau kita memakai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, itu memang ada kewajiban pemerintah untuk menanggung kebutuhan pokok warga sebagaimana pasal 55. Jadi memang kewajiban pemerintah ada di sini kalau mau menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Baik. Jadi itu juga penting dicatat oleh pemerintah gitu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Idris, Pak Wali Kota Depok. Pak Idris, kalau warga Depok sendiri dari yang Anda ketahui berkaca pada PSBB pada tahun lalu, kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya menghadapi atau menyikapi PPKM darurat ini seperti apa, Pak Idris? Iya, sejak awal Kota Depok bagian dari Jawa Barat, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan semacam evaluasi berkala terkait khusus tentang masalah ketaatan warga terhadap protokol kesehatan. Di awal-awal memang pelanggaran yang begitu banyak dan tingkat ketaatan warga masyarakat Kota Depok sesuai dengan penilaian Provinsi Jawa Barat dengan sistemnya yang mereka buat itu masih di bawah 30% waktu awal-awal. Hanya 15%, naik 20%, dan kemarin yang terakhir, alhamdulillah itu sudah naik tingkat ketaatan warga masyarakat Kota Depok khususnya, itu sudah di atas 50%. Seperti itu, tapi ini memang kita masih terus berjibaku. Terkait sekali lagi, saya ingatkan lagi juga kepada, mohon maaf, kepada pemerintah, kementerian yang terkait, ini memang lagi-lagi persoalan pembatasan kegiatan keagamaan. Ya, ini mohon maaf. Misal saya berikan misal saja contoh yang sering terjadi. Ya, bahwa misalnya terjadi kematian.
kematian COVID ataupun non-COVID, ya tradisi keagamaan mayoritas Kota Depok ya yang beranut Nahdlatul Ulama, ya kita selalu mengadakan semacam malam takziah tadi yang diistilahkan tahlilan. Nah, tahlilan inilah yang memang seringkali terjadi beberapa pelanggaran sampai penggunaan masker. Nah, ini yang selalu kita ingatkan. Kita tidak melarang tahlilan, ya, tetapi protokol kesehatan ini harus benar-benar diterapkan. Tapi kalau pengawasan, mohon maaf Pak Idris, tapi pengawasan dan Satgas di lapangan semuanya bekerja maksimal, Pak Idris. Kita semuanya semuanya terlibat. Dinas-dinas yang memang kita WFH, kepala dinasnya langsung kita tunjuk sebagai ketua tim pengawasan pendampingan Satgas tingkat kecamatan, dan kabit-kabitnya kami minta untuk menjadi pengawas pendamping Satgas tingkat kelurahan bersama 3 pilar yang bersama RW-RW yang sudah kita bentuk sebagai sebuah RW siaga yang berkolaborasi dengan TNI Polri khususnya yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbasis RW dan pos siaga setiap kelurahan. Ini sudah kita bentuk Mas sistemnya. Baik. Dan mereka sudah bekerja optimal. Baik. Tetapi lagi-lagi tadi bagaimanapun ya mereka sebagai tokoh-tokoh agama ya kita menghargai menghormati mereka. Ya ini sering terjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang harus kita kita komunikasikan dengan itu antara ketegasan dan tindakan-tindakan humanis persuasif. Ini yang memang kita harapkan. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Ede. Pak Ede, tadi dikatakan di Depok sudah dibentuk RT-RT tangguh, kemudian kampung-kampung siaga COVID-19. Akankah ini juga nanti efektif dilakukan ketika PPKM darurat berlangsung dan sejauh mana efektivitasnya, Pak Ede? Sebenarnya itu yang diharapkan ya, wali kota dengan tegas menyampaikan jelas gitu, supaya setiap kecamatan, kelurahan bahkan sampai ke RT RW itu menjalankan seperti itu gitu. Nah, kemudian dalam prakteknya sebenarnya ini yang mesti diberikan nilai gitu. Artinya misalnya Kota Depok punya berapa sih kelurahan atau RW yang zona merah, kemudian kita awasi dengan baik bagaimana penerapannya. Jadi bukan hanya zonasi merah kasusnya, karena mohon maaf zonasi kasus itu selalu terlambat. Kadang-kadang 7 hari kan baru terbit hasilnya. Hari ini diperiksa 7 hari. Jadi kasus zonasi itu adalah kasus seminggu yang lalu. Nah, yang justru penting adalah bagaimana setiap RW, setiap kelurahan itu menjalankannya dengan benar. Pengawasannya benar enggak? Jadi arahnya ke arah situ gitu. Jadi kita fokus di dalam memperbaiki proses penerapan PPKM ini, sehingga yang diberi nilai adalah prosesnya. Dengan demikian harapannya tentu saja outcome-nya juga berubah, yaitu tidak adanya kerumunan, otomatis tidak ada kerumunan, maka bisa kita ukur nanti pada saat testing. Testing harus tetap tinggi. Jadi kalau penduduk Kota Depok misalnya ada berapa Pak Wali Kota? Misalnya 2,5 juta ya? 2,2 juta. Nah, 2,2 juta. Yang di atas harus 1,1 juta. Harus 1 per 1.000 sekitar 22.000 per minggu kan yang harus dilakukan. Nah, 22.000 dibagi 7 berarti 3.000 per hari. Nah, 3.000 per hari ini harapannya tetap bertahan di angka itu. Tapi positivity rate-nya makin hari makin menurun gitu. Ini yang kita harapkan ya. Jadi kalau itu berhasil berarti Pak Wali Kota dengan timnya itu berhasil menekan mobilitas sekaligus menekan jumlah kasus baru. Tapi kalau misalnya terjadi terus kasusnya naik, apa yang salah? Ini yang barangkali harus segera dievaluasi. Karena itulah testing itu harus secepatnya bisa dilakukan. Dan ini mesti di backup. Kalau Kota Depok tidak mampu, pemerintah pusat mesti backup supaya bisa mampu gitu. Itu barangkali catatannya. Baik, pemerintah pusat juga harus turun tangan ya. Kemudian saya ingin ke Pak Kamajaya, tadi dikatakan bahwa dalam proses-proses acara ibadah begitu kan tentu saja melibatkan tokoh-tokoh agama. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk merangkul tokoh-tokoh agar memang turut mensukseskan program ini, program PPKM darurat ini, Pak Kamajaya? Oke, jadi sebetulnya tokoh-tokoh agama ini adalah orang-orang yang memiliki modal kultural cukup kuat di masyarakat, sehingga apa yang mereka sampaikan itu seringkali juga menjadi rujukan bagi warga. Nah, komunikasi ini bisa dibangun oleh pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh keagamaan lewat pendekatan-pendekatan kultural. Selain juga pendekatan-pendekatan formal untuk mensosialisasikan kondisi terkini yang ada di wilayah masing-masing. Bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kondisi cukup darurat
dan ini perlu peran semua pihak untuk mewujudkan pengendalian angka terjangkit perharinya. Nah, modal kultural yang dimiliki oleh kelompok-kelompok agamawan atau tokoh-tokoh budayawan atau pemuka-pemuka agama ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, bisa digunakan powernya itu untuk mengkomunikasikan program pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus ini sebetulnya. Nah, komunikasi yang perlu dibangun sederhana sebetulnya. Jadi mereka bisa dipanggil, dimintai bantuan, dan peran mereka hari ini sebagai tokoh publik adalah mensukseskan program pemerintah melalui pendekatan-pendekatan kultural. Saya pikir itu. Pendekatan kultural penting untuk mensukseskan program pemerintah, khususnya terkait PPKM darurat yang besok akan segera berlaku. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Kamajaya, Pak Wali Kota Depok, juga Pak Muhammad Idris, terima kasih. Pak Ede Surya Darmawan, terima kasih. Mohon maaf kita terbatas waktu. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Selamat sore.